kabar semua hari ini? Coba tanya sebelah saudara, tanya apa kabar? Ya, tanya apa kabar. Suami istri tanya dong, istrinya apa kabar hari ini ya? Jangan-jangan udah nggak pernah ditanya apa kabar lagi. Puji Tuhan, bersyukur ada hari Minggu, tanggal 1 ini. Hari ini kita hari pertama masuk di Fast 21, puasa 21 hari. Dalam setahun kita ambil 2 kali Fast 21, dan ini yang terakhir di tahun ini. Mari ambil bagian dalam doa puasa ini. Kita ambil tema Yehova Shammah. Kita akan belajar selama sebulan ini tentang bagaimana Tuhan itu benar-benar hadir, terlibat penuh di hidup kita. Bahwa dia itu enggak hanya ada di satu tempat, tapi dia ada dimanapun, dia omnipresence, dia hadir. Dan kita mau belajar bagaimana bahwa dia hadir dari perjanjian lama, perjanjian baru, sampai pada hari ini, bahkan sampai di masa depan dia ada. Dalam setiap musim sejarah hidup kita dia terlibat di dalamnya, bahkan waktu kita nggak menyadarinya dia ada di situ. Saya berdoa selama 21 hari ini sudah mengalami encounter dengan Tuhan, mengalami mujizat dengan Tuhan. Mungkin ada pergumulan doa saudara, mari bawa dalam Fast 21 ini. Dan saya percaya pasti ada terobosan Tuhan yang luar biasa. Saya tahu waktu-waktu ini nggak mudah, bahkan mungkin ekonomi sedang bergejolak saudara. Karena sampai nanti pemilihan gubernur nanti sampai akhir tahun kita nggak tahu apa yang terjadi, tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus pegang kendali. Katakan amin saudara. Tuhan pegang kendali karena dia Yehova Shammah, dia itu hadir, dia benar-benar ada. Mari kita berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih, berdoa untuk semua jemaat. Dengan cara kami masing-masing kami akan mengambil bagian dalam Fast 21, puasa selama 21 hari ini Tuhan. Aku berdoa agar Yehova Shammah menjadi sebuah pengalaman pribadi kami dengan Tuhan selama 21 hari ini. Kuatkan jemaat melewati puasa selama bulan ini. Dan aku berdoa ada sebuah encounter dengan Tuhan. Ada mujizat, terobosan yang mereka alami. Ada kerohanian mereka yang ditingkatkan, alami pengenalan yang lebih dalam lagi dengan Tuhan. Berkati jemaat, kuatkan kami semua. Berkati kami dengan firman-Mu, biar firman menjamah hidup kami, mengubahkan hidup kami. Dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Kita ada di tema tetap dalam 2 bulan ini tentang Yesus, saudara. Nah, apabila kita sedang dekat dengan seorang, atau saudara yang kalau kita di gereja ini kan ada namanya premarital, saudara ya, sebuah bimbingan konseling untuk pasangan yang mau menikah. Sekarang dulu ada 12 pelajaran, sekarang ada 14 karena saya tambah. Nah, ada beberapa sesi-sesi yang dimana mereka konseling, mereka saling belajar. Bahkan saya sudah masukkan tes DISC 16 kepribadian gitu ya. Jadi sangat mudah pasangan-pasangan jadi lebih tahu saudara. Karena memang kalau pasangan yang satunya D-nya tinggi, lalu istrinya dia punya C-nya tinggi, itu kadang-kadang agak repot. Satu merasa punya otoritas, dia dominan, yang satunya cermat gitu kan, semua serba diatur sama dia. Nah, seringkali itu jadi kondisi yang merepotkan. Tapi kalau mereka sudah tahu, mereka tahu kelemahan kekurangannya, itu akan menolong mereka menjadi mengenal pribadi lebih baik. Ada lagi 16 kepribadian. Begitu tesnya keluar ketahuan, oh si pasangan dia ISTJ, satu ESNTP gitu kan. Jadi tahu gini, oh sesatu ini nih tipikal orangnya kayak begini, pemicu stresnya begini, untuk meredakan stresnya caranya begini. Itu keluar semua hasilnya saudara, sehingga menolong pasangan untuk saling mengenal. Nah, kadang-kadang karena nggak saling mengenal inilah banyak kita lihat di media sosial artis, wah kita udah nggak cocok, pisah aja. Gampang banget bilang nggak cocok, pisah. Kenapa? Karena nggak mengenal pasangannya dengan baik. Nah, hari ini udah banyak alat-alat tes yang menolong supaya bisa mengenal pasangan kita dengan lebih baik. Karena setiap pasangan pasti akan coba pengen tahu apa sih karakter suami saya, bagaimana sih, apa sih kelemahan kekurangannya dia itu nggak boleh kena apa gitu kan. Nah, karena gini, setiap kita itu kan waktu menikah tuh bawa bagasi masing-masing. Artinya kita punya pola asuh yang berbeda. Kalau suami hidup dalam pola asuh keluarga yang dingin gitu kan, keluarga yang dingin, yang cuek, lalu istri dibesarkan dari keluarga yang pola asuhnya keluarga yang hangat, terbiasa dekat, terus happy banget kelihatannya, saling memperhatikan. Lalu kedua orang ini menikah, saudara. Wah, itu kan prosesnya nggak mudah. Si istri merasa kok suami saya
orangnya nggak hangat, dia mulai merasa suaminya berbeda, dibanding-bandingkan, padahal dia nggak kenal bahwa tahu suaminya itu punya latar belakang keluarga. Makanya di gereja ini ada salah satu bab namanya family tree. Jadi kita belajar bagaimana melihat keluarga masing-masing. Karena kalau kita kenal keluarga pasangan kita akan semakin mengerti kenapa ya pasangan saya orangnya cuek, kenapa pasangan saya orangnya kayak begini, karena kita tahu di mana dia dibesarkan. Karena dengan mengenal keluarga masing-masing, semakin mengenal pasangan. Nah, pengenalan pasangan ini sangat penting. Karena kenapa saudara, semakin mengenal, hubungan itu akan pasti semakin lebih baik lagi saudara. Karena semakin tahu bahwa dia nggak boleh kalau bicara, nggak boleh pakai frase kalimat ini. Karena dia pernah punya pengalaman buruk dalam situasi itu. Kalau kita kenal pasangan kita, maka kita akan tahu mana area-area yang bisa kita hindari supaya hubungannya menjadi lebih baik. Area mana yang perlu kita tumbuhkan dan mana yang perlu kita hilangkan. Nah itu sangat penting untuk kita mengenal pasangan kita. Kita jadi tahu apa yang buat dia sedih, apa yang buat dia jadi marah. Dan kita bisa mengelola komunikasi kita dengan baik. Nah demikian juga kita dengan Tuhan. Tema khotbah saya hari ini, hati Tuhan. Gimana pengen tahu hatinya Tuhan? Kita kan mempelai Kristus, dia mempelai laki-laki, kita perempuan. Dia akan menjemput kita di awan-awan yang permai sebagai mempelai wanita. Dia mempelai pria. Nah sebagai mempelai kita punya hubungan, relationship dengan dia. Kita pun juga perlu tahu apa sih yang jadi kesenangannya Tuhan, apa yang Tuhan mau, apa sih isi hatinya Tuhan, kira-kira apa yang Tuhan pikirkan tentang hidup saya. Kita perlu tahu apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, seperti apa sih Tuhan, bagaimana sih Tuhan, bagaimana perasaannya, apa yang buat dia marah, apa yang buat dia sedih. Nah demikian juga kita perlu mengenal isi hati Tuhan. Karena saya percaya gini, semakin dalam kita mengenal siapa Tuhan yang kita sembah, maka kita akan semakin tenang menjalani kehidupan ini. Kalau kita tahu bahwa seperti apa Tuhan yang kita sembah, kita akan lebih tenang. Kita belajar di bulan ini nanti. Itu Yehovah Shammah selama 2 puasa. Wah kita kenal Tuhan kita Yehovah Shammah. Oh dia Tuhan yang hadir, dia Tuhan yang ada hari ini, di masa lalu bahkan di masa depan. Kalau kita tahu Tuhan ada, Tuhan hadir, saya percaya kita akan tidak hilang sepenuhnya, tapi minimal kita akan jauh lebih tenang, kita akan tidak terlalu takut sekali, karena kita tahu gini, Tuhan ada kok. Memang saya akan lewati lembah kelam, tapi Yehovah Shammah, Tuhan ada. Oh dia Yehovah Jireh, dia pasti mencukupi saya. Dalam keadaan sakit kita mengenal, saya punya Tuhan, dia Yehovah Rafa, dia penyembuh, maka saya percaya Tuhan akan sembuhkan saya. Semakin kita mengenal Tuhan, kita akan semakin tenang menjalani kehidupan ini. Kenapa kita gusar, kita khawatir, dikuasai oleh ketakutan? Karena kita gak mengenal siapa yang bersama dengan kita. Dalam sebuah penerbangan, ada seorang anak kecil yang ikut penerbangan tersebut. Lalu tiba-tiba ada sebuah goncangan yang sangat besar, yang sangat kencang. Turbulensi yang cukup kuat. Pesawat bergoncang dengan sangat kuat. Orang mulai ketakutan. Wah orang mulai panik, ada yang mulai berdoa, ada yang mulai berteriak. Wah semua panik karena goncangan cukup kuat. Tapi ada seorang anak, dia duduk tenang sekali. Orang di sebelah kiri kanannya bingung, kenapa ini anak kok tenang banget. Setelah pesawatnya mulai tenang, ditanya, "Hei, kamu tenang sekali ya? Kami semua panik." Dia bilang gini, "Ya saya gak takut lah, karena papa saya punya jatuh yang jadi pilot gitu ya." Jadi dia tahu bahwa papanya yang jadi pilot, dia gak takut. Saudara, kenapa? Karena dia tahu siapa yang sedang membawa pesawat tersebut. Nah, kita harusnya kalau kita tahu siapa yang bersama dengan kita, siapa yang ada di dalam kita akan jauh lebih tenang. Katakan amin saudaraku. Oh di dalam pesawat saya punya pengalaman 2015 saya naik Wings Air dari Palu mau ke Luwuk gitu ya. Tiba-tiba baru naik mungkin sampai di Maleo gitu. Semua orang berteriak api gitu ya. Saya berdiri, saya lihat wah itu sayap sebelah kanan sudah terbakar, mesinnya berhenti, beberapa partikelnya tuh jatuh di daerah Maleo situ saudara gitu ya. Wah semua panik lah, semua menyebut nama Allahnya masing-masing gitu kan. Saudara tanya sama saya takut, wih takut bos, masih manusia soalnya. Gitu ya, saya lumayan takut juga, tapi setelah beberapa momen setelah itu, saya jadi sangat tenang sekali. Saya nggak bisa melukiskan gimana rasanya, tapi saya sangat tenang setelah melewati fase di mana saya sempat takut waktu itu. Saya jadi tenang, saya dudukkan opa di sebelah saya yang ternyata sejak terbang nggak pakai seat belt, saya pakaikan seat beltnya sebelah opa, tenang aja gitu ya, tenang saja dan saya duduk sangat tenang saudara. Ya karena saya percaya gini bahwa
Rancangan Tuhan itu rancangan yang terbaik gitu ya. Saya tahu pelayanan saya belum selesai. Saya jadi ingat kisah Tuhan Yesus gitu kan. Waktu dia di Danau Galilea, wah gelombang kencang banget. Alkitab bilang apa? Dia tertidur. Murid-murid bingung, kenapa dia tidur? Dia nggak takut kita tenggelam, karena Yesus tahu dia mati di salib, bukan tenggelam. Gitu kan, kalau mati tenggelam, Alkitab kita berubah jadinya kan, nggak ada kayu salibnya gitu. Jadi percayalah saudara, rancangan Tuhan yang terbaik, katakan amin saudaraku ya. Jadi kalau kita kenal Tuhan kita akan jauh lebih tenang. Nah, hari ini mungkin kita punya latar belakang kekristenan warisan. Banyak kita yang sudah lahir Kristen, jadi Kristen, atau kita bertobat di usia dewasa, kita kenal Tuhan lewat KKR, penginjilan. Tapi apapun latar belakang saudara hari ini, mari kita mau belajar mengenal Tuhan kita lebih baik. Mengenal hatinya Tuhan. Nah, kita mau belajar dari satu peristiwa Matius 14 ayat 14 sampai 21. Mari kita baca bergantian ayat ini. Saya baca 14, saudara bergantian berikutnya, demikian berikutnya lagi. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Jemaat 2-3. Ini enggak muncul ayatnya. Kenapa? Lagi error? Oke, kalau gitu saudara bisa lihat di handphone saudara, Matius 14 ayat 14 sampai 21. Matius 14 ayat 14 sampai 21. Sudah dapat? Ayat 15, 2, 3. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang, kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Peristiwa inilah peristiwa 5 roti dan 2 ikan. 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan tidak termasuk anak-anak. Jadi kurang lebih kalau dia punya anak satu, dia punya istri, berarti ada 15.000 orang. Nah, saya bisa bayangkan 15.000 orang berjalan, lalu mereka melihat Yesus, lalu mereka mengikuti Yesus, terus 15.000 orang ini saudara. Nah, Yesus sedang lelah. Yesus sedang capek banget dalam konteks ini. Yesus sudah capek pelayanan dan hatinya sedang sedih karena ada satu peristiwa sebelum kejadian ini itu yang membuat hati dia sedih. Dan dia lagi pengen menyendiri sebenarnya, dia pengen istirahat sebentar. Tapi dia melihat ada banyak orang yang sedang ikuti dia. Nah, mari kita lihat yang pertama, apa yang kita bisa pelajari tentang hati Yesus dalam peristiwa ini. Yang pertama ya saudara, hati Yesus adalah hati yang penuh belas kasihan. Hati yang penuh belas kasihan. Ayat 14 bilang gini, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Saya dari 2 minggu lalu tuh terngiang-ngiang ayat ini. Saya terfokus pada berbelas kasihan. Saya nggak tahu kenapa saya teringat terus belas kasihan. Hati Tuhan tuh hati yang penuh belas kasihan. Lalu saya coba gali kata belas kasihan. Ternyata kata belas kasihan ini punya bahasa aslinya, diambil, dikutip dari bahasa Yunaninya. Itu pakai ini agak susah ya saudara. Splaknizomai gitu. Splaknizomai gitu ya. Itu artinya apa? Itu berbicara mengenai organ-organ tubuh yang paling dalam. Jadi melihat organ tubuh yang paling dalam, terutama organ perut. Ya lambungnya lah, semua ginjalnya lah. Jadi kata belas kasihan ini dari bahasa Yunaninya pakai begini, bahwa memeriksa sampai ke organ dalam. Melihat sampai kepada bagian yang paling terdalam tubuh manusia, organ tubuh manusia. Itu kata belas kasihan yang dipakai dalam
konteks ayat ini. Jadi waktu Yesus melihat mereka, Yesus sedang melihat mereka seperti sedang melihat sampai ke isi dalamnya mereka. Makanya kata Yunani splagmizomai ini dipakai oleh ilmu kedokteran menjadi satu cabang ilmu namanya splagnologi. Itu adalah ilmu kedokteran yang mempelajari tentang organ-organ dalam, rongga perut tubuh manusia. Nah, itu dipakai dalam ilmu kedokteran, saudara. Nah, waktu Yesus melihat mereka, Yesus nggak hanya melihat bagian luarnya saja. Yesus melihat artinya dia melihat sampai bagian yang terdalam. Sampai di dalam rongga perut mereka, isi organ dalamnya Tuhan lihat. Artinya Tuhan melihat hati yang penuh belas kasihan. Artinya Tuhan melihat sampai kedalaman hati mereka. Waktu Tuhan lihat ribuan orang yang sedang berjalan ini, Tuhan sedang melihat, nggak hanya melihat, dapat merasakan, berempati dengan kesedihan mereka. Mereka yang sedang terluka, mereka yang sedang lapar dan haus, mereka yang mungkin terseok karena sedang sakit, mereka yang sedang datang dengan pengharapan, saya butuh pertolongan, saya pengen disembuhkan, saya pengen dilawat Tuhan. Yesus melihat sampai kedalaman hati mereka. Makanya meskipun dia lelah, meskipun dia sedang sedih, dia sebenarnya pengen menyendiri, tapi waktu dia lihat kedalaman hati mereka, dia bisa merasakan kepedihan, luka mereka. Yesus sangat berempati sampai sangat dalam merasakan bahwa mereka lagi sendirian, mereka sedang ditinggalkan, mereka sedang mengalami situasi yang sangat berat. Maka Yesus berbelas kasihan. Maka Yesus berhenti dan Yesus mengumpulkan mereka dan memberikan mereka makan. Dari sini kita belajar, saudara, bahwa Tuhan yang kita sembah, dia bukan Tuhan yang nunjau di sana, yang pekerjaannya tiap hari hanya tunjuk jari sama kita. Dia bukan Tuhan yang hanya mencari-cari kesalahan kita tiap hari. Dia bukan Tuhan yang pekerjaannya hanya menghakimi kita, lalu mendikte kita. Mungkin kita dibesarkan dari latar belakang keluarga yang dalam parenting yang kita alami, orang tua kita mungkin selalu hanya mencari salahnya kita, kurangnya kita, yang tiap hari hanya yang berbicara kepada kita kalau kita ada salah. Yang hanya duduk berkomunikasi dengan kita kalau kita ada yang keliru. Sehingga akhirnya ada banyak orang yang bertumbuh, kalau dipanggil sama orang tuanya, dia mulai takut. Dia mulai begini, apalagi yang salah ya? Saya bikin apa ya sampai dipanggil ya? Dan tanpa disadari, banyak gak sudah terbawa-bawa dalam pekerjaan saudara? Kalau pimpinan sudah panggil. Kenapa? Karena otoritas itu terbawa dari rumah. Komunikasi yang terbangun, kita orang tua hanya bicara kalau anak kita salah. Kita orang tua hanya bicara untuk menunjukkan dia keliru. Kita hanya bicara untuk kasih tahu nasihat, kamu harus begini. Tapi hubungan enggak hanya sekedar kasih dia nasihat, lebih daripada itu. Seringkali kita berpikir bahwa Tuhan kita juga kayak gitu. Tuhan yang hanya tunjukin jari sama kita tiap hari. Tuhan yang coba cari apa yang salah dari hidup kita tiap hari. Saudaraku, Tuhan kita bukan Tuhan yang kayak gitu. Dia Tuhan yang menyelidiki hati kita. Dia Tuhan yang berempati sama kita. Dia Tuhan yang mengerti sampai kedalaman hati kita. Karena dia melihat sampai di dalam. Dia peduli sama saya dan saudara. Dia ikut merasakan apa yang kita rasakan. Itulah belas kasihan Yesus. Hari ini kita belajar tentang heart of Jesus. Kita belajar tentang hati yang berbelas kasihan yang dia miliki. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang jauh lebih baik daripada kelemahan yang orang tua kita miliki. Dia pribadi yang tidak hanya peduli tapi dia berempati, dia bisa merasakan apa yang kita rasakan. Maka tadi pagi saya bilang, di saat saudara sedang sakit, Yesus dapat betul-betul merasakan sakitmu. Di saat engkau sedang mengalami kesedihan yang mendalam, Yesus merasakan betul-betul kesedihan saudara. Di saat engkau merasa sendiri,
dia pun dapat merasakan kesendirian saudara. Bahkan di saat saudara sedang terluka, dia pun bisa merasakan luka saudara. Di saat kau sedang gelisah dan takut, Yesus pun dapat merasakan hal yang sama yang saudara rasakan. Itulah hati Yesus, berbelas kasihan. Dia sangat berempati. Bagaimana dia bisa merasakan yang saya rasakan? Dia kan Tuhan, saya manusia. Sebab itulah sudah 2000 tahun yang lalu dia turun jadi manusia. Dia mengalami yang seperti kita alami. Dia pernah mengalami namanya dia ditolak. Bayangkan masih bayi loh, sudah dia ditolak bahkan mau dibunuh. Sampai papa mamanya harus bawa lari dia ke Mesir. Yesus pernah merasakan tertolak. Sedih, sangat pernah. Di Taman Getsemani, dia menangis sendiri. Dia bilang, Bapak kalau bisa lalukan cawan daripadaku. Dia pernah mengalami kegelisahan, ketakutan yang sangat dalam. Sampai dia bilang, aku seperti mau mati rasanya. Dia pernah mengalami ditinggalkan, dihianati oleh orang terdekatnya. Jadi saudara perlu mengerti bahwa dia berbelas kasihan. Dia ikut merasakan apa yang saudara rasakan. Dia sangat berempati dengan situasi hati saudara. Dia tahu semua momen yang saudara alami, saudara lewati. Dia mengerti. Karena dia Yehovah Shammah. Yehovah Shammah yang ada bersama dengan saudara. Dan dia turut merasakan apa yang kita rasakan. Karena kitab Yesaya 53 ayat 4 bilang gini. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Kalau kita mau pakai bahasa yang dengan semua kita alami, kita bisa begini. Tapi sesungguhnya ketakutanku, lukaku, kegelisahanku yang ditanggung Yesus. Ketakutanku, kegelisahanku yang dipikul Yesus. Arti dipikul, ditanggung, dia benar-benar bisa merasakannya. Yesus sangat berempati dengan saudara. Dia ada dalam seluruh musim kehidupan saudara. Artinya gini saudara, Yehovah Shammah, saudara tidak pernah berjalan sendirian. Engkau tidak mengalaminya sendirian. Terkadang saudara merasa saya sendirian. Tidak. Ada dia yang tak terlihat, yang kita gak bisa pegang dengan tangan kita. Tapi dia Yehovah Shammah. God is there. Dia ada di situ bersama dengan saudara. Dia turut merasakan waktu engkau menangis. Dia tahu air matamu. Waktu engkau sedang terluka, dia tahu kepedihanmu. Dia tahu rasanya dikhianati. Dan dia Tuhan yang mau memulihkan, menyembuhkan kita. Katakan amin saudara. Betapa baiknya Tuhan kita, amin. Betapa luar biasanya Tuhan kita. Karena kita gak pernah sendirian. Pertanyaannya begini. Kalau kita bersyukur punya Bapa yang penuh dengan belas kasihan, mau enggak kita para suami punya hati yang berbelas kasihan juga untuk istri kita? Demikian sebaliknya. Mau enggak mama dan papa hari ini kita punya hati seperti hati Yesus untuk anak-anak kita? Kita enggak hanya berbicara dengan mereka saat kita menunjukkan salah dan kurangnya mereka. Maukah kita berbicara dengan mereka bukan hanya waktu ingin berikan kata-kata mutiara dan nasihat yang terindah dari kita. Mau kita mulai bisa merasakan apa yang dia rasakan. Kita mulai berempati dengan dia. Suatu Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, Papa Mama yang saya cintai. Waktu anakku menangis, jangan suruh dia berhenti menangis. Dia sedang sedih. Sudah perlu mengerti kesedihannya. Sudah tahu dia sedang dilukai. Sudah tahu dia sedang sedih. Jangan validasi. Anak laki gak boleh nangis. Jangan nangis. Jangan cengeng. Sudah sedang membuat dia tidak jujur dengan rasa dan perasaannya. Mama papa harus bisa lebih berempati dengan anak yang anak-anak kita rasakan. Karena waktu kita bisa berempati dengan anak-anak kita, maka mereka bisa menceritakan apa yang mereka alami di luar sana. Apa yang mereka alami di sekolah.
Apa yang teman-teman mereka lakukan. Apa yang diperbuat oleh teman-teman mereka. Apalagi isu bully, nggak hanya di sekolah. Orang-orang yang sekolah S2 yang hebat-hebat itu pun dibully juga, saudara. Nggak hanya anak-anak. Saudara baru baca kan berita yang heboh ya, bunuh diri hanya gara-gara dibully. Karena dia nggak punya tempat untuk dia bisa mencurahkan rasanya. Dia takut bicara sama mama dan papa karena waktu dia bicara dia bilang, "Halah itu biasa, harus kuat dong. Kamu kan mampu, anak papa hebat." Ya anak kita hebat. Tapi waktu dia sedang membicarakan ketakutannya, kegelisahannya, bantulah dia dengan mendengarkannya dan tutup mulut saudara untuk menasehatinya. Dengarkanlah apa yang sedang dia rasakan dan dia alami. Mari kita punya hati seperti hati Yesus. Katakan amin, saudara. Kita belajar, gak mudah. Saya tahu gak mudah. Gak mudah. Karena kita dibesarkan dengan pola asuh yang mungkin gak seperti itu. Kita dibesarkan dengan semua hubungan yang tidak seperti penuh dengan belas kasihan. Tapi dengan firman dan pengajaran firman, kita belajar untuk bisa berempati. Terkadang kita hanya perlu mendengarkan, tidak menasehati. Karena dengan mendengarkan akan mengeluarkan semua apa yang dia rasa, yang dia alami. Generasi hari ini, makanya kita buat seminar nanti dua hari untuk menolong guru-guru sekolah minggu sebenarnya. Untuk kenal generasi ini. Generasi strawberry, saudara. Lembek banget. Rapuh sekali, saudara. Rapuh. Isu untuk mereka bunuh diri itu, gampang banget. Saya tuh lagi pelajari bahasanya anak Gen Alpha. Ada skibidi, ada apa lagi ya? Saya baru tahu 15 bahasa gitu ya. Karena waktu kemarin itu si Audi lagi live di info di IG soal Palu, terus Given masuk di situ, terus dia komen, terus mereka saling bercerita pakai bahasa yang saya ngerti, apa ini bahasanya? Saya tanya, itu apa Given? Itu bahasa anak-anak Gen Alpha, Dedi. Oh, kita udah gak tahu anak-anak bahasa anak-anak Gen Alpha. Dia udah bisa memvalidasi ini anak Gen Alpha punya bahasa. Saya searching dong. Ya pengen tahu aja lah, so jangan-jangan nanti dia suka cerita macam-macam kita nggak tahu kan. Tahu ini sok kurang ajar gitu ya. Di mobil pun saya tanya, Given ini artinya apa? Ohio tuh apa gitu kan? Loh itu ada bahasa, Ohio banget sih lo gitu kan. Kita apa tuh Ohio itu bukannya kota negara. Nah, itu tuh bahasanya Gen Alpha. Ya kita perlu juga tahu. Nah, kita perlu berempati dengan keluarga hari ini. Seperti Yesus yang berempati dengan kita, katakan amin saudara. Kita bersyukur punya Yesus. Tapi kita juga mau bersyukur kalau kita bisa menjadi seperti Yesus untuk orang-orang di dalam rumah kita. Hal yang kedua, apa sih hatinya Yesus? Hati Yesus adalah jiwa-jiwa. Katakan jiwa-jiwa. 2, 3. Jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa itu hatinya Tuhan. Maka Matius 14 ayat 14 begini. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak. Yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka. Saya kasih bold tuh. Orang banyak. Mereka. Tujuan belas kasihan kepada siapa? Jiwa-jiwa. Fokus Yesus kepada jiwa-jiwa. Perhatian dia kepada jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa adalah segala-galanya buat Yesus. Peristiwa di Bethlehem, bayi Yesus lahir dalam kandang yang hina, yang berkuasa menjadi manusia biasa. Peristiwa itu bukan sekedar untuk jadi sebuah drama Kristen, bukan. Peristiwa Natal di Bethlehem itu pengorbanan seorang pribadi Yesus jadi manusia itu demi jiwa-jiwa. Peristiwa Via Dolorosa, Taman Getsemani, dia pikul salib, dia disalibkan. Itu bukan sebuah fragmen acara buat kekesenangan, supaya orang Kristen punya satu parade, punya sebuah pergelaran tentang bagaimana imannya, bukan. Peristiwa penyaliban itu adalah untuk jiwa-jiwa
Yesus disalib buat jiwa-jiwa. Dia datang dari atas sana jadi manusia untuk jiwa-jiwa. Bukan sebuah tindakan iseng, enggak. Dia datang jauh-jauh menjadi manusia untuk jiwa-jiwa, menyelamatkan jiwa-jiwa. Dan saya tahu sama saudara bahwa saya dan saudara dipanggil jadi orang Kristen. Ada gereja ini juga. Ini semua untuk jiwa-jiwa. Itu hatinya Tuhan. Makanya Matius 28 ayat 19 sampai 20. Mari kita baca sama-sama ayat ini 2, 3. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini amanat agung untuk saya dan saudara. Untuk apa? Jadikan semua bangsa murid. Jadi hati Tuhan adalah jiwa-jiwa. Gereja ini ada bukan hanya untuk supaya ada ibadah hari Minggu. Kalau Tuhan ciptakan gereja hanya untuk ibadah hari Minggu, nggak perlu ada gereja. Gereja ada supaya gereja keluar menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Penginjilan, misi, penjangkauan, jiwa-jiwa harus jadi fokus kita juga hari ini. Jangan sampai kita terlalu menikmati berkat Tuhan di hidup kita sampai kita lupa hati Tuhan untuk melihat jiwa-jiwa. Program gereja kita punya namanya Home Cell. Home Cell dibangun Tuhan itu untuk jiwa-jiwa. Tadi pagi saya bilang gini, detak jantung gereja adalah penjangkauan jiwa-jiwa. Jika gereja berhenti menjangkau jiwa, kalau HCC stop menjangkau jiwa, maka jantungnya berhenti berdetak. HCC bisa jadi zombie, berjalan tapi tidak hidup. Semua program kita akan berjalan, ibadahnya jalan. Tapi hanya merupakan aktivitas belaka, tanpa ada kehidupan di dalamnya. HCC bisa jadi mati dan tidak mengalami pertumbuhan. Sorry ini keras buat saudara, karena ini yang Tuhan tahu sama saya sebagai gembala. HCC gak boleh berhenti detak jantungnya. Gak boleh terjebak dengan program dan acara. Karena Tuhan bangun 6 tahun lalu untuk jiwa-jiwa. Untuk menjangkau jiwa-jiwa. Maka ini isi hati Tuhan. Kami para pastor kemarin berdoa. Di Bukit Doa, merenungkan kembali gereja, panggilan, dan apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Saya punya visi sampai tahun 2030. Apa yang gereja ini pengen capai. Ada banyak struktur yang berubah. Ada program yang kami harus hapus, saudara. Karena kita mau terfokus bagaimana jiwa-jiwa yang kita mau jangkau. Kanala Kak Victor memberikan nasihat-nasihat kepada kami. Sebelum dia pulang minggu lalu, Kak Victor sampai jam 12 malam kami di hotel. Membahas banyak hal. Supaya detak jantungnya terus berdetak. Detak jantung gereja ini terus bergerak. Karena apa? Jiwa-jiwa. Akhirnya saya menyadari, kenapa ada gereja kayak udah gak ada kehidupan di dalamnya. Karena gerejanya udah gak menginjil lagi. Kita terlalu menikmati semua event yang dibuat di gedung gereja ini. Kita terlalu menikmati semua fasilitas yang ada. Sampai kita lupa akan jiwa-jiwa. Bersyukur, terima kasih buat benih taburan saudara. Misi gereja, penginjilan gereja tetap bisa berjalan. Kita bisa mengutus Pastor Frankie dan istri dan anak mereka menjadi misionaris kita di satu suku. Kita nggak bangun gereja di sana, tapi betul-betul dia penginjilan menjangkau jiwa. Kita bisa mengadopsi gereja lain, kita bisa mensupport, kita bisa membiayai banyak program di mana penginjilan sedang terjadi. Saya merindu saudara bahwa setiap kita sedang membangun gereja ini menjadi home for generation, rumah bagi generasi. Sebab itu penginjilan harus terjadi. Kenapa kita fokus bangun anak, saudara? Kita bikin seminar untuk guru-guru sekolah minggu lebih siap menjangkau anak. Kita fokus bangun anak. Karena saya perlu tahu 2045 itu adalah golden.
generationnya Indonesia. Kan di tahun 2045 Indonesia mengalami bonus demografi. Hampir 70% generasi siap kerja. Usia 20-an sampai hampir 40 itu paling banyak Indonesia di masa tahun 2045. Dan pada masa itu saudara, kalau Indonesia gagal mempersiapkan generasi, saudara bisa bayangkan usia kerja menumpuk sangat banyak, tapi industrinya nggak ada, tempat kerjanya nggak ada, Indonesia bisa collapse. Tapi kalau di 2045 negara kita siap dengan usia kerja yang maksimal, itu hampir 70% saudaraku, maka Indonesia akan ada menempati 5 besar ekonomi dunia, kekuatan dunia. Nah, saya perlu tahu siapa yang akan ada di situ. Saya dan saudara udah nggak di situ lagi, kita sudah ada yang minyak angin di rumah, kurang kunjungi cucu gitu ya. Nah, sebatuk-batuk begitu mungkin juga. Yang ada di situ siapa? Ini anak-anak kita nih, anak sekolah minggu, anak-anak remaja kita yang akan ada di usia 20-an, 30-an. Mereka akan ada di top leader, di pengusaha-pengusaha sukses, pejabat, mereka punya karir yang luar biasa, mereka direktur utama, mereka ada di situ. Nah, kita perlu prepare dari hari ini. Jangan sampai kayak Jepang nggak dipersiapkan. Akhirnya anak-anak muda itu jauh dari Tuhan, tinggalkan Tuhan. Nggak percaya pernikahan lagi. Maka PR kita hari ini adalah bagaimana menjangkau generasi hari ini. Menjangkau anak-anak sekolah minggu, menjangkau anak-anak remaja. Supaya mereka ada di gereja, datang di gereja, penuhi gereja. Kita perlu bangun home for generation. Supaya ada jiwa-jiwa terhilang di sana yang kembali pulang. Ada banyak orang di luar sana sebenarnya sedang menunggu, siapa sih yang mau ajak saya ke gereja? Siapa kok saya nggak ada yang ajak ke gereja? Saya pengen masuk gereja tapi saya takut. Ada banyak orang kayak anak terhilang. Sudah ada di kandang babi. Dia takut mau ke gereja. Dia merasa dia nggak layak masuk gereja. Dia nggak tahu siapa yang mau bawa masuk dia ke gereja. Tugas saya dan saudara untuk membawa mereka masuk gereja. Dan gereja harus jadi rumah, home. Di mana semua orang bisa pulang. Nggak dipersoalkan dari kandang babi sekalipun. Ada cincin, jubah, dan kasut untuk menerima dan mengasihi mereka. Kita harus mulai menjangkau. Kita harus mulai terbeban kepada jiwa-jiwa. Mari saya mau kasih lihat saudara satu video kesaksian dari Pastor Victor. Minggu lalu dia khotbah yang sore ya. Yang pagi dia nggak kesaksian, tapi minggu sore dia kesaksian. Bagaimana ada satu orang yang Tuhan pakai. Tidak pernah lelah. Kejar dia. Supaya dia bisa masuk gereja. Mari kita lihat video ini bersama-sama. Daniel Yohanes sekarang, dia berdiri sebagai jalan pendamai buat saya. Saya lagi main pingpong hari itu. Dia kan badannya tinggi. Saya ngelihat dia. Wih, gawat. Pasti tiba-tiba ketua. Langsung saya taruh bat pingpongnya, saya lari. Waktu saya lari, kok saya rasa ada yang ngikutin dari belakang ya. Ternyata dia lari juga. Jadi lari-larian. Cuma karena dia badannya tinggi, langkahnya lebih lebar. Satu kalinya saya, dua kalinya dia. Tahu nggak? Dia kayak nangkap kucing. Dapat lu. Saya malu banget tau nggak, di depan teman-teman saya di Sekeloa. Preman tangkap sama kayak beginian lagi. Aduh, saya malu banget dari itu. Dia pegang baju saya. Ayo. Sekarang ke rumah, sekarang kamu persekutuan. Dia tungguin saya, sampai saya mandi, dibawa ke persekutuan. Dia satu sekolah dengan saya. Minggu depannya, dia gak mau rugi lagi. Dia gak mau begini, Tor, nanti pulang sekolah, kamu pulangnya sama saya. Dia hari itu gak punya motor. Dia hanya punya sepeda. Dulu ada namanya Jalu. Jadi bisa berdiri gitu, saya pegang pundaknya dia. Karena dia takut saya kabur lagi. Dia bawa dari siang hari itu. Dia bawa naik sepeda. Naik sepeda. Dari sekolah ke rumah saya sekitar 1 jam. Dia naik sepeda. Nyampe rumah saya, dia tungguin. Tunggu saya ganti baju. Naik sepeda lagi. Dari rumah saya ke rumahnya dia. 1 jam lagi.
Tapi hari itu di tengah siang bolong, jam 2 siang. Saya pegang pundaknya dia, bajunya basah semua. Dia keringetan, bajunya basah semua. Saya dari belakang, kepalanya, rambutnya basah semua. Kayak orang mandi. Saya pegang pundaknya dia. I think 1 jam di situ. Tapi hari itu saya buat komitmen sama Tuhan. Saya nggak akan satu kali pun bolos persekutuan. Mau saya nggak punya uang, mau hujan besar, saya nggak mau lagi bolos satu kali pun persekutuan. Hari itu saya komitmen, bukan di tempat retret. Hari itu saya di jamaah Tuhan, bukan di KKR. Hari itu saya di jamaah Tuhan, bukan di camp. Saya di jamaah Tuhan, siang-siang ada orang goncengin saya. Wah, tapi apa yang dia buat menyentuh saya. Sampai di rumahnya, dia ganti baju juga, karena itu udah sore. Dan dia bonceng saya lagi dengan sepeda ke rumahnya Kanala buat persekutuan. Tapi sejak hari itu, satu kali pun saya nggak pernah persekutuan. Ada waktu saya nggak punya uang karena papa saya seorang guru, seorang angkatan darat. Saya bela-belain jalan kaki buat ke rumahnya Kanala persekutuan. Karena momen di sepeda itu, I don't know, but sangat personal buat saya. Apa yang Daniel Yones Karamoy buat itu, even tuh kejadiannya udah hampir 35 tahun yang lalu. But until now, sangat mengubahkan saya sampai hari ini. Amin. Tepuk tangan saudara. Wow. Mungkin si David itu nggak nyangka kali ya, bahwa orang yang dia jemput, yang dia bonceng ke persekutuan itu akhirnya jadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa, saudara. Kadang-kadang kita nggak tahu orang-orang yang kita jemput, yang kita ajak ke gereja, hari ini hidup dia biasa-biasa aja. Tapi kita nggak tahu ke depan hidup dia seperti apa. Mari kita punya semangat kembali untuk menjangkau jiwa-jiwa. Di gereja ini ada home cell. Rumah bagi setiap kita jadi satu keluarga rohani untuk kita bisa bertumbuh. Tapi ini saya mau kasih tahu sama semua jemaat yang ikut di home cell. Saya bilang kepada saudara, seperti poin yang sebelumnya saya katakan bahwa detak jantung home cell itu adalah penjangkauan jiwa-jiwa. Jika home cell berhenti menjangkau jiwa, udah gak mikirin lagi tentang jiwa-jiwa, kita sibuk dengan acara dan event, maka jantungnya berhenti berdetak, home cell jadi zombie, berjalan tapi udah gak hidup lagi. Semuanya berjalan, hanya merupakan aktivitas belaka, tanpa memiliki kehidupan di dalamnya. Home cell jadi mati dan tidak mengalami pertumbuhan. Ini menegur saya sebagai gembala. Home cell, para leaders, jemaat home cell. Mari jantungnya jangan berhenti. Jiwa-jiwa. Kalau kita hanya fokus kepada konflik pasti terjadi. Tapi kasih selalu jadi pemenangnya, katakan amin saudaraku. Mari kita fokus sama jiwa-jiwa. Gak ada semangat yang luar biasa, kita mau home cell, kita mau pikirkan, saya mau bawa jiwa. Saya mau cari jiwa, saya mesti menjangkau jiwa. Ada teman saya nih yang belum masuk gereja nih. Saya mesti ajak dia gak bisa diajak ke gereja. Tapi mungkin dia bisa diajak makan-makan di home cell. Mari detak jantungnya jangan berhenti untuk setiap home cell. Jiwa-jiwa. Saya berpikir Pak Gembala, kini jemaat aja belum terurus. Kita tetap harus gembalakan jemaat yang ada. Tapi jangan lupakan penjangkauan jiwa-jiwa, katakan amin saudara. Ada orang di luar sana, teman-teman saudara yang sedang menunggu, siapa yang mau ajak saya ke gereja? Dia menunggu ada orang-orang yang peduli sama dia. Saya berdoa, saya mulai peduli dengan mereka-mereka yang udah gak ke gereja. Mereka mungkin marah dengan gereja, gak suka sama gereja. Tapi mungkin mereka nyaman di home cell. Ajak mereka lewat home cell saudara, supaya mereka bisa bertumbuh di situ. Saya bersyukur punya generasi di gereja ini, punya anak-anak muda yang luar biasa.
2 bulan ini anak-anak youth gencar melakukan penginjilan. Mereka masuk langsung ke sekolah-sekolah buat penjangkauan. Saya berdoa akan jadi gelombang besar penginjilan untuk menjangkau sekolah demi sekolah. Setiap Sabtu teman-teman mahasiswa itu pergi berdoa di kampus mereka. Doa di sana, doa di sana, doa. Karena saya percaya dengan doa penjangkauan ada pertobatan besar terjadi. Karena sebuah gelombang besar terjadi. Menutup khotbah saya, mari kita lihat sedikit video kegiatan 2 kali apa yang anak-anak home youth lakukan untuk sekolah-sekolah. Let your heart sing out and tell him you love him. Don't make it perfect, just let it be honest. He can use anything, sit back and watch it. There's no waste at the altar. Come lay your broken dreams at the altar. And every victory at the altar. Kesempurnaan kita itu tidak pernah batasi dia untuk selalu cinta sama kita. Justru lewat ketidaksempurnaan hidup kita, ketidaksempurnaan kita, dia memilih turun kita untuk mengasihi kita, bahkan untuk sayang sama kita. Dia Tuhan bukan hanya sekedar mendekat kita, tapi dia Tuhan yang selalu hidup di dalam hati kita. BBK SMK 2 Palu. Ya, tepuk tangan dong saudara buat anak youth kita. Kami para pastor udah nggak terlibat lagi saudara. Leo pun datang hanya lihat mereka. Sudah mereka-mereka yang melayani, altar call, berdoa, khotbah. Kita sedang lihat ada sebuah regenerasi buat gereja ini. Kita akan menjangkau oleh banyak orang. Terima kasih buat setiap benih taburan saudara. Terima kasih buat setiap milik Tuhan yang sudah kembalikan. Kami dapat pakai itu untuk bisa menjangkau banyak orang. Kita bisa mengutus orang-orang untuk bisa melayani Tuhan. Dan saya berdoa agar detak jantung gereja ini terus berdetak, yaitu jiwa-jiwa, katakan amin saudaraku. Mari kita berdiri bersama-sama, so siapkan perjamuan kudus.